Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik bersama Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin bertemu langsung dengan Gubernur Papua Lukas NMB di rumah pribadinya Kamis kemarin. Mereka melihat langsung kondisi Lukas NMB dan berbincang di sebuah ruangan bersama dokter pribadi Gubernur dan kuasa hukum Roy Rening. Ahmad Taufik Damanik, Ketua Komnas HAM, mengatakan akan menyampaikan ke KPK kondisi Gubernur Papua yang memang sakit dan butuh perawatan. Kami mendapatkan keterangan dari dokter pribadi, Dr. Anton, yang menjelaskan kondisi kesehatan Pak Lukas. Memang kami saksikan memang dalam kondisi yang kurang sehat. Kemudian juga mendapat penjelasan bahwa ada dokumen-dokumen kesehatan yang sudah dikirimkan ke KPK dengan harapan dari pihak keluarga dan dokter ini supaya ada perawatan kesehatan terhadap Pak Lukas. Concern kami di situ. Jadi kami kemudian juga bertemu ya dengan warga yang sudah berhari-hari di depan rumah Pak Lukas itu. Pada intinya sama dengan kami waktu bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua di Jakarta, kami katakan Komnas HAM tidak akan masuk ke dalam ranah hukum. Jadi proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK itu sepenuhnya menjadi wewenang KPK, kami tidak akan mencampur. Tetapi memang terkait dengan kondisi kesehatannya, kami setelah bertemu dan mendengar penjelasan juga dari dokter kesehatan, dokter pribadinya, ya tentu saja kami berjanji akan menyampaikan ya, supaya ada perhatian mengenai kondisi kesehatan Pak Lukas tanpa harus mengganggu ya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK. Sementara itu ratusan simpatisan masih berjaga di kediaman pribadi Lukas NMB. Mereka menggunakan panah dan tombak seperti siap berperang dan menjaga rumah itu sehingga tidak bisa didatangi siapapun termasuk polisi. Perwakilan keluarga kritis NMB mengatakan tidak akan mengizinkan Lukas NMB keluar dari rumahnya sampai masalah selesai. Kami dari sejak mendengar masalah ini bertahan untuk menjaga Bapak agar masalah ini selesai dengan baik. Untuk itu saat ini saya sampaikan 2 poin. Pertama, seluruh keluarga, seluruh rakyat Papua berharap Bapak Gubernur Lukas NMB tidak boleh keluar dari tempat ini. Tidak boleh keluar dari tempat ini sampai bawa ke Jakarta. Kami minta Bapak Lukas NMB tetap ada di sini. Sementara itu, Dias Gwijangge selaku Ketua Koalisi Rakyat Papua menegaskan tidak mengizinkan Lukas ke Jakarta karena masih sakit. Mereka akan melepas Lukas ke Jakarta jika sudah sembuh dan bisa diperiksa. Izinkan kami menyampaikan pandangan hukum adat kami bahwa Pak Lukas NMB belum bisa keluar dari rumah dikarenakan adat kami tak mengizinkan orang sakit, anak-anak, dan perempuan berperang. Maksud perang dalam hal ini melakukan pembelaan dirinya dari tuduhan yang dialamatkan terhadap dirinya. Begitulah adat kami melihat permasalahan ini secara sebenar-benarnya tanpa ada maksud, pretensi, dan maksud lain apapun. Sehingga sebanyak 40 orang yang sudah bersedia mati untuk mempertahankan adat kami akan mempertahankan harga diri adat dalam menyikapi masalah ini. Kuasa hukum Lukas NMB Roy Rening mengatakan penanganan korupsi Gubernur Papua tidak bisa disamakan dengan penanganan korupsi di Pulau Jawa. Jadi konsepnya itu KPK, dia tetap meminta Bapak untuk ke Jakarta, Pak Bu. Setelah itu nanti dokter KPK dan dokter ID akan memeriksa Bapak. Ya, ini konsep tadi penjelasan Pak Guntur kepada Pak Gubernur tadi. Intinya ya, Bapak diminta untuk hadir ke Jakarta, nanti dokter KPK dan dokter ID akan memeriksa. Dan setelah itu akan ada rekomendasi untuk Bapak dipersilakan untuk berobat di Singapura. Kira-kira intinya begitu. Supaya apa? Menurut Pak Guntur supaya Bapak sehat dulu. Pak Guntur juga menjelaskan bahwa KPK dalam melakukan penyidikan ini tetap menghormati HAM. Oleh karena itu saya minta teman-teman jangan lagi buat narasi-narasi yang jemput paksa lah. Ya, KPK akan jemput paksa lah, kan ini
plan yang berbeda sama sekali. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal mengatakan Polda Papua siap jika diminta untuk membantu KPK dalam proses penanganan kasus Gubernur Papua. Mudah-mudahan proses yang dilakukan oleh penegakan hukum oleh KPK ini tentu ya bagi pendukung Bapak Lukas untuk segera dihentikan. Tapi sisi lain beberapa tokoh mengharapkan Bapak Lukas untuk menghadapi proses hukum yang saat ini menjerat beliau. Kami selaku Kepolisian Polda Papua yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat Papua, dan kita juga sebagai aparatur negara memberikan bantuan kepada instansi dan lembaga yang membutuhkan. Maka dari itu kami sudah minta bantuan Brimob Nusantara. Pada tanggal 20 dini hari sudah tiba di Papua. 3 SSK ini adalah untuk memberikan penguatan kepada Polda Papua dalam rangka mempersiapkan kemungkinan ektalase situasi Kamtibmas setiap saat bisa berubah. Polda Papua menyiapkan 2.100 personel untuk mengamankan kota Jayapura. Seluruh personel bersiaga di markas masing-masing sehingga jika dibutuhkan akan langsung diterjunkan. Lukas NMB ditetapkan tersangka dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah pada 5 September lalu. KPK telah 2 kali melayangkan panggilan, namun Lukas tidak datang karena masih sakit. Rian Tonai melaporkan dari kota Jayapura, Papua.